Mengubur mimpi timnas Indonesia yang belum pernah sama sekali menjadi juara Piala AFF sejak pertama kali digelar pada 1996. Agenda selanjutnya timnas Indonesia usai tersingkir dari Piala AFF 2020. Dua langkah tim asuhan Shin Tae-yong itu terhenti di semifinal usai dikandaskan Vietnam dengan skor agregat 0-2. Pada leg pertama, timnas Indonesia bermain imbang 0-0 melawan Vietnam. Sementara pada leg kedua, tim Merah Putih kalah 0-2. Hasil itu mengubur mimpi timnas Indonesia yang belum pernah sama sekali menjadi juara Piala AFF sejak pertama kali digelar pada 1996. Shin Tae-yong juga tidak berhasil mewujudkan target yang telah diusung PSSI untuk menjadi juara Piala AFF 2022. Usai perjuangan timnas Indonesia berakhir di Piala AFF 2022, masih ada agenda ke depan yang harus dilakukan oleh Shin Tae-yong. Terdekat, Shin Tae-yong bersama timnas U20 Indonesia akan tampil Piala Asia U20 2023. Piala Asia U20 2023 rencananya akan digelar pada 1-8 Maret 2023 di Uzbekistan. Timnas Indonesia tergabung ke dalam grup A bersama tuan rumah Uzbekistan, Irak, dan Suriah. Selanjutnya, Shin Tae-yong akan berjuang bersama timnas U23 Indonesia di SEA Games 2023 Kamboja. Hanya saja pada ajang ini, Shin Tae-yong menunjuk Nova Arianto untuk menjadi pelatih kepala. Pasalnya, SEA Games 2023 bentrok dengan Piala Dunia U20 2023 yang digelar di Indonesia. Usai Piala Dunia U20 2023 berakhir, Shin Tae-yong dihadapi oleh Piala Asia 2023. Dan terakhir ada ASEAN Games 2022 pada 23 September sampai Oktober 2023. Park Hang-seo mengungkapkan bahwa Vietnam dapat menang karena memukul titik lemah timnas Indonesia. Sebelumnya sensitif, Park Hang-seo klaim hubungan dengan Shin Tae-yong kembali normal setelah pertandingan. Hal itu ia sampaikan setelah pertandingan semifinal leg kedua Piala AFF 2022 antara Vietnam versus timnas Indonesia. Di mana pada pertandingan itu, Vietnam menang atas timnas Indonesia dengan skor 2-0. Dua gol timnas Indonesia dicetak oleh Nguyen Thanh Linh pada menit ketiga dan 47. Park Hang-seo mengungkapkan bahwa Vietnam dapat menang karena memukul titik lemah timnas Indonesia. Menurut Park Hang-seo, setelah leg pertama Vietnam mempelajari lawan lebih dekat untuk melakukan penyesuaian. Dengan hasil itu, Vietnam melaju ke final dengan status belum pernah kalah dan kebobolan sejak fase grup Piala AFF 2022. Sementara langkah timnas Indonesia terhenti. Vietnam akan menunggu lawan, yakni pemenang antara Thailand versus Malaysia. Back kiri Vietnam, Doan Van Hau pun angkat bicara usai aksinya banyak mendapatkan sorotan usai singkirkan timnas Indonesia di semifinal Piala AFF 2022. Sosok Doan Van Hau jadi salah satu pemain yang paling disoroti pencinta sepak bola Asia Tenggara selama Piala AFF 2022. Penampilannya selama Piala AFF 2022 kerap diselimuti kontroversi kala mengawal sisi kiri pertahanan Vietnam. Termasuk saat menghadapi timnas Indonesia pada babak semifinal. Sejak awal, aksi pemain nomor punggung 5 ini banyak diincar oleh banyak pemain timnas Indonesia. Doan Van Hau sempat tertangkap kamera melakukan pelanggaran kepada Asnawi Mangkualam pada akhir babak pertama yang memicu kekesalan para pemain timnas Indonesia. Doan Van Hau akhirnya harus menerima kartu kuning atas tindakannya tersebut dari wasit. Pada sebuah situasi sepak pojok yang didapatkan oleh Vietnam pada menit ke-74, Mark Klok yang berada dekat dengan Doan Van Hau tiba-tiba terjatuh. Situasi tersebut membuat Ricky Kambuaya bereaksi berlebihan merespon tindakan pemain nomor punggung 5 tersebut. Tindakan tersebut membuat Ricky Kambuaya mendapatkan kartu kuning dari wasit.